Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 10 di tanggal 9 Desember 2022, hari Jumat guys. Gua harap teman-teman semua masih tetap semangat ya menjelang weekend kali ini, dan semoga aja di hari Jumat ini kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan di saat weekend kita bisa merasa tenang dan enjoy untuk menikmati weekendnya guys. Oke, untuk global crypto market cap hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys di 2,38%. Ini bagus banget. Begitu pula dengan Bitcoin guys, dalam waktu 24 jam setelah pergantian candle ini naik di 1,36% guys. Ini bagus banget ya. Kemudian Ethereum ini naiknya di 2,95%. BNB juga naik di 1,1%. Disusul oleh XRP, Dogecoin, Cardano, Polygon, Polkadot, dan hampir beberapa ya. Sebagian besar untuk altcoin ini mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin sehingga bisa dibilang cukup hijau ya. Ini bagus banget. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa hijau? Nanti kita akan spill ya informasinya hari ini. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga Bitcoin sesuai yang ada di grafik, ini cukup bagus banget ya sesuai dengan time frame 4 jam di sini sudah menembus untuk MA 200 guys. Ini cukup bagus tandanya ya. Sehingga target berikutnya harus menembus di area support 17.300 dan target utamanya harus bisa menembus di area ungu ini guys. Dengan target di garis kuning ini guys kalau kita mengikuti trendline yang ada. Kemudian pertanyaannya kenapa kemarin ini naiknya cukup signifikan? Kalau kita lihat ya dari beberapa sumber ya. Yang pertama dari Decrypt.co di mana Bitcoin dan juga Ethereum ini melonjak dengan rilis laporan pekerjaan. Dan memang ya kalau kalian lihat di investing.com kemarin itu sudah keluar untuk data pengangguran atau jumlah pengangguran ya. Kalian bisa lihat di sini atau bisa cek sendiri nanti di investing.com ya. Dan kita baca aja di sini supaya tidak terjadi miskom ya. Dimana untuk Bitcoin ini kembali di atas 17.000 dolar guys, naik dengan saham Amerika Serikat karena para pedagang ini menanggapi laporan Departemen Tenaga Kerja yang menunjukkan peningkatan klaim penganggurannya guys. Jadi kemungkinan tanda bahwa kenaikan suku bunga federal dapat melambat. Harga aset digital terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar diperdagangkan seharga 17.183 dolar, melonjak 2,1% dalam 24 jam pada saat penulisan ini. Ethereum sebagai mata uang kripto terbesar kedua bahkan lebih baik lagi guys, naik di 3,7% dalam beberapa hari terakhir diperdagangkan dengan harga 1.278 dolar. Sebagian besar aset digital terbesar naik dalam beberapa hari terakhir mengikuti ekuitas Amerika Serikat, yaitu pedagang Wall Street senang dengan data yang menunjukkan orang Amerika yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran meningkat minggu lalu dan jumlah pengangguran mencapai tertinggi 10 bulan di akhir tahun. Ekonom menyarankan bahwa pengangguran yang rendah dapat berarti orang-orang itu menghabiskan lebih banyak dan menyebabkan harga meningkat. Jadi dengan meningkatnya pengangguran otomatis harga cenderung tidak naik guys singkatnya ya, dan inflasi akan segera turun. S&P 500 juga naik di 0,75% menjadi berakhir ya pada 3.963,51 dan mengakhiri penurunan beruntun terbesar sejak Oktober kemarin. Sementara Dow Jones Industrial Average naik 183,56 poin atau 0,55% berakhir pada 33.781,48. Nasdaq Composite juga melonjak 1,13% menjadi berakhir pada 11.082,00. Aset digital tahun ini mengikuti apa yang dilakukan pasar saham Amerika Serikat. Ketika The Fed menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, investor telah menyingkirkan aset berisiko seperti ekuitas dan juga Bitcoin. Berita hari ini adalah tanda kecil ya bahwa pembuat kebijakan mungkin akan mengendalikan inflasi dan pasar kripto yang lebih luas masih turun secara besar-besaran. Dan kali ini tahun lalu Bitcoin diperdagangkan lebih dari 50.000 dolar per koin dan Ethereum di harga 4.431 dolar guys. Selain berita tersebut datang dari forecast.news di mana di sini diinformasikan ya bahwa harga Bitcoin dan juga Ethereum ini naik karena keuntungan dalam ekuitas Amerika Serikat membantu cryptocurrency bangkit lagi. Bitcoin naik kembali di atas angka 17.000 dolar ya pada perdagangan Jumat pagi di Asia, dibantu oleh kenaikan ekuitas Amerika Serikat semalam. Ethereum naik paling tinggi di antara 10 cryptocurrency non-stablecoin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dan semua
yang ada di daftar 10 teratas ini naik semua ya. Untuk faktanya, Bitcoin naik 2,29% menjadi 17.232 US dollar ya dalam 24 jam hingga pukul 8 pagi waktu Hong Kong. Sementara Ether menambahkan 3,92% diperdagangkan pada 1.280 US menurut data CoinMarketCap. Semua cryptocurrency lain di daftar 10 besar CoinMarketCap naik. XRP naik 2,8% menjadi 0,39 US, sementara Dogecoin bertambah 2,86% menjadi 0,098 US per dos, dan juga Matic Polygon bergerak 3,52% lebih tinggi menjadi 0,92 US per Polygon atau per Matic-nya. Kapitalisasi pasar cryptocurrency global naik 2,24% menjadi 859 miliar dolar pada pukul 9.30 pagi ini di waktu Hong Kong. Volume perdagangan mencapai 37 miliar US dollar, naik 0,48%. Ekuitas Amerika Serikat berakhir lebih tinggi ya pada hari Kamis, dan indeks komposit Nasdaq naik 1,13% dan indeks S&P 500 berakhir 0,79% lebih tinggi, mengakhiri penurunan beruntun 5 hari, dan Dow Jones Industrial Average juga naik 0,55%. Kenaikan datang di belakang kenaikan klaim pengangguran pada hari Kamis dan indikator perlambatan ekonomi yang mendukung pandangan Federal Reserve Amerika Serikat dapat mengurangi kecepatan dan ukuran kenaikan suku bunga. The Fed telah menaikkan suku bunga sejak Maret untuk mencoba memperlambat inflasi, naik dari mendekati 0 ke level tertinggi 15 tahun dari 3,75% menjadi 4%, dan telah mengisyaratkan bahwa suku bunga mungkin akan melebihi 5%. The Fed mengatakan ingin inflasi dalam kisaran target 2% dan indeks harga konsumen menunjukkan inflasi berjalan pada 7,7% pada bulan Oktober, turun dari 8,2% pada bulan September. Artinya ini progresnya sudah mulai kelihatan ya untuk efek dari inflasi ini guys, dan kita doakan aja semoga akan semakin lebih baik ke depannya yang pada akhirnya akan menurunkan inflasi dan akan segera recovery ya menuju inflasi di 2% saja guys. Kita doakan aja ya. Dan untuk informasi terakhir datang dari cointelegraph.com. Di sini diinformasikan bahwa negara dan institusi ini akan pindah ke kripto meskipun penurunan pasar guys. November melihat penurunan pendapatan penambangan Bitcoin untuk penambang yang diperdagangkan secara publik, penurunan investasi modal Ventura, dan sinyal Bitcoin mencapai 12.000 dolar. Pasar kripto telah menurun sejak awal kuartal kedua tahun 2022, dan setiap kali tampaknya musim dingin kripto akan mengalami pencairan kecil, keruntuhan penting lainnya terjadi seperti Celsius, Three Arrows Capital, dan baru-baru ini adalah FTX. Mendekati akhir tahun 2022, tampaknya sentimen negatif yang sama kemungkinan akan tetap ada, dan sementara beberapa analis mengatakan bahwa Bitcoin dan juga Ethereum derivatif saat ini memancarkan sinyal positif untuk pasar karena volatilitasnya yang tinggi. Volatilitas yang sama berdampak pada sentimen area lain, termasuk regulasi, penambangan, token non-fungible atau NFT, dan saham kripto. Bahkan dengan semua ini, perusahaan seperti Porsche masuk ke ruang Web3 dan NFT, dan negara Brasil mengesahkan undang-undang yang melegalkan pembayaran kripto secara nasional. Lebih dari 60 kesepakatan dari modal Ventura masih diselesaikan pada bulan November, membawa 800 juta dolar arus masuk modal ke luar angkasa. Ada banyak hal hebat yang sedang dibangun di masa ketidakpastian ini, namun diakui sulit untuk mengabaikan kondisi pasar saat ini. Bitcoin adalah pelopor dari seluruh industri kripto, dan pasar mungkin belum masuk. Penarikan harga bear market secara historis menunjukkan bahwa Bitcoin masih bisa melihat penurunan ke kisaran 12.000 dolar atau 14.000 dolar. Dengan semua ketidakpastian ini, sangat berguna ya untuk memiliki pakar materi pelajaran yang dapat membantu menavigasi semua aspek cryptoverse. Inilah sebabnya mengapa setiap bulan Cointelegraph Research merilis laporan wawasan investor yang menganalisis indikator utama dari berbagai sektor industri blockchain, termasuk regulasi, penambangan kripto, token keamanan, turunan Bitcoin dan Ether, serta aktivitas venture capital. Dan semuanya dieksplorasi oleh mereka yang bekerjasama dengan subjek urusannya. Kemudian untuk potensi penurunan harga Bitcoin lebih lanjut guys. Semua mata beralih ke Bitcoin karena pasar mencari petunjuk apapun dari masa lalu yang mungkin Semua mata beralih ke Bitcoin karena pasar mencari petunjuk apapun dari masa lalu yang mungkin menginformasikan masa depan.
Bitcoin telah bertahan dengan sangat baik meskipun ada gundukan kecepatan konstan yang menghalangi jalannya. Seperti yang terlihat pada bagian di bawah ini, Bitcoin secara historis mencapai penarikan 80% atau lebih dari level tertinggi sebelumnya selama siklus halving sebelum naik saat menuju pasar bullish berikutnya. Meskipun siklus ini mungkin berbeda karena semua hal positif yang telah dicapai Bitcoin dan kripto selama beberapa tahun terakhir, dan masih ada kemungkinan setidaknya akan menyentuh kisaran di $12.000 sampai $14.000 sebelum pulih dalam jangka pendek hingga menengah, guys. Jadi gimana menurut kalian, guys? Apakah masih bullish dengan pergerakan Bitcoin yang baru-baru ini melonjak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.